karena Uni Soviet sedang mengalami taswir jarak menengah. Kalau kalian perhatikan. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang World Trade Organization atau disebut sebagai WTO. WTO didirikan di putaran Uruguay. Karena WTO merupakan kelanjutan GATT, sehingga semua kesepakatan GATT itu diakui oleh WTO. Jadi apa sih yang dimaksud dengan putaran? Putaran itu semacam perundingan perdagangan multilateral yang diadakan secara berkala. Tujuannya untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Jadi sebelum putaran Uruguay itu ada putaran Jenewa tahun 1947, putaran Annecy 1949, putaran Turquoise 1950, putaran Jenewa 1956, putaran Dillon 1960-61, putaran Kennedy 1962-67, putaran Tokyo tahun 73-79, dan juga putaran Uruguay tahun 86 sampai dengan tahun 94. Nah, saat ini anggota WTO itu ada 160 negara dengan 24 negara pengamat dengan markas di Jenewa, Swiss. Sejak 1 Januari 1995, WTO disahkan sebagai organisasi perdagangan dunia dengan tujuan mendorong perdagangan bebas dan mengurangi dan menghilangkan hambatan perdagangan seperti tarif dan non-tarif, menyediakan forum perundingan perdagangan internasional, menyelesaikan sengketa dagang, serta memantau kebijakan perdagangan di negara anggotanya. Nah, di tahun 2001, WTO mengadakan perundingan baru yang akhirnya mereka sepakat untuk memulai putaran perundingan baru yang disebut sebagai putaran pembangunan Doha. Adapun pokok pembahasan dalam perundingan ini adalah masalah pertanian, akses pasar untuk produk yang bukan pertanian, fasilitas perdagangan, revisi-revisi aturan dalam WTO, dan juga penyelesaian berbagai sengketa. Nah, ada juga beberapa kebijakan dari WTO. Kebijakan yang pertama adalah Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Artinya adalah hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Lalu ada juga perjanjian umum mengenai tarif dan jasa, serta aturan-aturan investasi yang berkaitan dengan perdagangan. Nah, sedangkan tujuan dari World Trade Organization adalah satu, mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, mengembangkan sistem perdagangan multilateral yang ingin mengimplementasikan kebijakan perdagangan. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Nah, jadi karena ini sifatnya adalah internasional, jadi banyak negara yang tergabung dalam organisasi World Trade Organization. Nah, supaya tercapai keadilan, kesetaraan dalam dunia perdagangan, maka WTO ini mengeluarkan banyak kebijakan. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Yang pertama adalah Ministerial Conference atau konferensi tingkat menteri. Ini adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang mengadakan pertemuan secara reguler setiap 2 tahun sekali. Yang kedua adalah General Council, yaitu pelaksana harian, terdiri atas wakil para anggota yang mengadakan pertemuan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah Council of Trade in Goods atau Dewan Perdagangan Barang, memantau pelaksanaan tujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang. Lalu ada Dewan Perdagangan Jasa, yaitu memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan dan juga jasa. Yang kelima adalah Council of Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, yaitu berkaitan dengan aspek-aspek dagang dan hak atas kekayaan intelektual. Lalu juga ada Badan Penyelesaian Sengketa, yaitu menyelesaikan forum penyelesaian sengketa perdagangan antar anggota. Dan karena banyak negara yang terlibat di dalamnya, maka penyelesaian sengketanya juga cukup berhasil ya.
karena WTO sendiri juga bisa memberikan sanksi untuk negara-negara yang melanggar kesepakatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Karena Indonesia tergabung dalam WTO, maka Indonesia meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ada perundingan di bidang pertanian, peraturan, jasa, kesehatan masyarakat, investasi, dan juga lingkungan. Nah, dengan adanya WTO, apakah konflik sudah berakhir? Tentu saja tidak. Sebenarnya banyak terjadi konflik seperti kasus perang dagang antara Cina dengan Amerika yang sedang-sedang hangat. Terus ada juga beberapa gugatan masalah Indonesia dengan Brazil, masalah impor ayam yang dianggap mematikan produsen lokal, dan juga banyak kasus-kasus lainnya seperti keinginan RI swasembada tapi ternyata terganjal oleh beberapa aturan WTO yang ternyata harus membuka peluang untuk ekspor atau impor dari barang dari luar. Nah, lalu juga ada konflik antara Amerika dengan Cina. Kenapa bisa terjadi perang dagang? Nah, ini sedang proses juga dari WTO. Kira-kira apa yang memicunya dan bagaimana cara penyelesaiannya? Lalu juga adanya berita-berita hoaks di pasaran, misalnya tentang obat-obat yang melarang karena dianggap mengandung hal-hal yang berbahaya. Nah, semua ini juga bagian dari WTO karena WTO juga mengatur masalah barang-barang perdagangan yang dianggap berbahaya oleh masyarakat. Nah, ada juga perundingan di bidang pertanian seperti penghapusan subsidi domestik, penghapusan subsidi ekspor, peningkatan akses pasar melalui penurunan tarif. Indonesia sendiri terus memperjuangkan agar terjadi pengecualian terhadap strategi produk dari proses liberalisasi pertanian. Nah, berikut ini adalah produk-produk strategis dari Indonesia. Nah, kalau hasil produk ini nanti diliberalisasi, tentu saja akan meningkatkan daya saing, dan kalau Indonesia tidak bisa bersaing, maka kita akan kalah dari produk-produk bangsa yang lain. Dari hasil pertanian, lalu juga ada coklat yang merupakan salah satu produk unggulan Indonesia, lalu ada dari sawit yang nanti akan jadi bahan bakarnya untuk minyak, lalu ada juga kopi yang memang sudah jadi salah satu produk unggulan Indonesia dengan berbagai jenisnya, baik itu Robusta, Arabica, dan seterusnya. Lalu juga ada karet. Nah, selain itu ada juga yang namanya tanaman teh. Itulah beberapa produk unggulan Indonesia, dan ditambah lagi yaitu jenis tebu. Nah, tebu ini juga salah satu produk unggulan yang nanti akan diolah menjadi gula. Apakah cuma Indonesia yang punya produk unggulan dari segi agraris gitu? Ternyata ada juga kok beberapa jenis tanaman di dunia yang ternyata harga jualnya fantastis. Seperti ini ada tanaman cherry yang harga jual per kotaknya mencapai 4,1 juta. Lalu ada strawberry yang per kotaknya cuma isi 12 ya, itu 6,3 juta. Lalu juga ada jenis jeruk. Ini juga harganya cukup fantastis, padahal satu kotak cuman isi 8, tapi harganya juga lumayan gitu. Lalu ada juga jenis tanaman Monstera deliciosa. Ini harganya 675.000 per buah. Bayangkan kalau kita punya 10. Mungkin ada beberapa tanaman juga. Ini ada nanas, namanya adalah nanas Cornwall, harganya 21 juta per buah karena memang dia membutuhkan perawatan khusus dan juga jumlahnya juga terbatas. Lalu juga ini ada mangga, harganya 40 juta, jadi satu bijinya 20 juta. Wah, ini apple aja kalah ini sama mangga. Bayangkan kalau saya punya perkebunan mangga 1 hektar dan mangganya seperti ini semua. Lalu ini ada semangkanya harga 82 juta. Ya ampun, ini mahal sekali. Kenapa Indonesia tidak mengembangkan sektor pertanian yang seperti ini ya? Oh, mungkin karena harganya mahal, jadi juga pembelinya terbatas mungkin, dan juga produksinya terbatas. Anggur 145 juta. Wah, nggak akan saya makan sih harga segitu. Lalu ada melon 390 juta. Wow. Miskin mendadak habis beli melon. Oke, mungkin ini adalah salah satu cara untuk pemerintah bagaimana kita bisa memproduksi hasil pertanian tapi harga jualnya itu yang mahal gitu. Jangan sampai petani kita udah nanam susah, pas mau dijual harganya anjlok. Kasihan petaninya. Ini ada juga beberapa kebijakan pertanian untuk mendukung. Jadi karena emang tulang
punggung pertama pembangunan itu adalah ketahanan pangan, maka saat ini Jokowi memberikan bantuan. Kalau kalian tahu ada dana sekitar 1 triliun per desa dan itu diberikan ke masing-masing desa untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Jadi nanti diharapkan produksi lokal terutama atau hasil pertanian itu meningkat dan kita bisa mencapai swasembada, begitu harapannya. Selanjutnya adalah perundingan di bidang peraturan. Jadi sebagian persetujuan diperbaharui dengan mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dalam rangka akses pasar dan juga perlindungan domestik. Perundingan di bidang jasa, Indonesia melihat proses liberalisasi sebaiknya dilakukan secara bertahap seiring dengan pemberdayaan dan penguatan industri. Perundingan di bidang kesehatan masyarakat itu adalah di bidang kesehatan itu perlu adanya lisensi wajib diterapkan atas produksi obat-obatan yang bertujuan kemanusiaan. Ini supaya manusia juga aman menggunakan obat-obat tersebut dan juga butuh pengawasan agar obat-obat tidak disalahgunakan oleh masyarakat. Di bidang investasi, Indonesia tuh berupaya menarik investor sebanyak-banyaknya melalui kebijakan investasi yang transparan dan non-diskriminatif. Indonesia berpendapat bahwa mengembangkan industri dan pertumbuhan sektor real harus didorong oleh pertumbuhan investasi yang signifikan. Nah, di bidang lingkungan, Indonesia menginginkan agar kebijakan lingkungan tidak diatur dalam WTO. Kenapa demikian? Karena WTO menerapkan standar yang tinggi dan itu sulit untuk negara-negara yang berkembang. Karena kalian tahu sendiri, sekarang masih banyak terjadi kerusakan lingkungan. Itu banyak terjadi di negara-negara yang masih berkembang, bukan di negara yang maju. Seperti limbah-limbah, seperti bekas-bekas tambang yang tidak bisa diolah kembali. Itu adalah contoh-contoh dari kerusakan lingkungan. Nah, itu dia penjelasan saya tentang WTO. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.